Kalau Bapak Ibu sama kakak-kakak lihat, dari pengajar. Di sini juga ada backgroundnya, ada pop up dan ada teksnya. Kira-kira di sini udah Nah ini Bapak Ibu sama kakak-kakak juga bisa tambahin efek transisi di awalan sama di akhiran si teks ini biar dia nggak muncul langsung gini. Sama kayak tadi dikasih transisi di effects. Nah dia di dissolve atau apapun yang kakak mau. Itu pilih aja terus di drag ke awalan dan ke akhirannya. Jadinya dia munculnya itu smooth kayak gitu. Dan keluarnya juga smooth. Set. Kayak gitu. Gimana untuk Oh, misalkan mau dipindahin gitu. Coba kita lihat ya. Oke, ini gimana semuanya? Udah. Kita udah ngemunculin pop up, terus ada juga teksnya, dan ada juga background dan si pengajarnya. Ini udah lengkap lah untuk video pengajaran. Nanti tinggal disesuaikan dengan materinya apa, backgroundnya bisa disesuaikan, si pop upnya bisa dari gambar pelajaran apapun yang kalian mau, teksnya juga disesuaikan aja sama yang lagi diomongin. Nah, kira-kira ini masih ada yang bingung atau ada yang mau nanya mungkin? Ada yang masih belum paham mungkin untuk misalkan penaruhan teksnya atau cara munculin gambar, mengimport. Mungkin kakak-kakak atau bapak ibu. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa di folder yang tadi itu yang materi in-house training. Itu ada semua materi yang kita ajarin hari ini. Jadinya kalau misalkan ada yang miss atau ada yang masih bingung, bisa dilihat di folder in-house training. Itu ada materi PDF. Di situ tuh ada PDF-nya untuk step by step ini. Kayak yang tadi aku ajarin semua itu, semuanya dia ada di sini semua. Tuh. Sama kayak tadi kok dia. Sama semua.
Efek terbang, efek hilang ada. Gimana? Jadi efeknya oh, kalau itu tanya sama orang India kayaknya. Sulit dijelasin kalau ini. Ada pelajarannya. Oke, kakak-kakak sama bapak ibu, ini kan kita udah berhasil ya bikin video pembelajaran ini. Untuk contohnya ya, kita udah bikin projectnya. Nah sekarang kita pengen jadiin video MP4 yang bisa kita tonton gitu. Ini kan belum bisa ditonton ya, baru bisa di editing aja gitu. Kita pengen tonton nih, kita mau bikin. Nah, untuk mengekspornya ini kita tinggal ini aja, tinggal apa? Pertama ke awalan videonya ini nih, kita Ctrl A, Ctrl A. Ini kan udah kepilih semuanya tuh ya, semuanya kepilih tuh, suaranya, videonya, apanya semuanya. Kita tinggal klik kanan di sini nih, di atas ini, klik kanan, mark selection. Ada nggak tuh? Klik kanannya di atas ini ya. Itu mark selection. Atau kalau misalkan udah di mark selection, dia akan muncul nih. Dari sini sampai sini. Ini area yang akan kalian nanti, maksudnya kita render itu tuh ngebikin ini jadi video MP4 atau yang kalian pengen bikin gitu. Nah, ini kan kita mau ngerender seluruh video yang udah kita buat nih misalkan. Nah, kita tinggal, tapi kakak ini udah di select ini semua video yang mau dirender? Udah ya? Oke, ini kalau udah ke select, kita pilih file.
pilih file. Nah, di sini kalau udah pilih file, dia akan ada di bawah banget, ada export dia. Dia ada export di bawah. Export, diklik aja. Terus nanti kita pilihnya media. Ini kan media dia MP4 gitu misalkan yang kita pengen buat ya. Coba nih, export, terus media. Nah, di sini muncul settingan-settingan lumayan banyak nih ya. Tapi nggak usah pusing-pusing, kita pilih yang simple aja. Nah, di sini formatnya kita H264. H264 itu tuh ya basically ini MP4 ya sebenarnya. Kita bisa ngebikin video MP4 dengan format H264. H264 dipilih. Oke, kalau udah dipilih H264, nah ini ada banyak, dia tuh settingan yang udah dari Premiere-nya ada banyak kan ya. Tapi kalau nggak mau pusing, misalkan ya kalian pengen ini untuk dipasang di YouTube atau mau dipasang di mana gitu. Nah di sini udah ada preset ya, YouTube Full HD 1080p di bawah dia. Di scroll aja, dipencet preset, di scroll ke bawah dia ada tuh YouTube HD 1080p ya. 1080p. Nah dia akan menyesuaikan sama untuk penayangan di YouTube atau dimanapun sih sebenarnya. Kalau misalkan ya mau untuk Twitter atau untuk apa gitu, ini dia udah ada banyak, Facebook, dia ada banyak, tinggal milih aja. Dia kalau untuk misalkan kali ini YouTube ya, nah ini YouTube. Nah kalau udah YouTube nih, kalau misalkan udah dipilih YouTube, nah ini kita mau namain gitu misalkan, kita klik aja nih namanya, set. Nah dia kan muncul window ini, kita bisa save di mana aja sih. Misalkan ya kalau aku mau nge-save di desktop aja dulu gitu, biar nggak ribet. Aku taruh di desktop, set. Aku taruh di in-house training gitu misalkan. Tinggal namain aja di sini, nama videonya apa. Nama videonya apa gitu, misalkan tadi training gitu ya. Yaudah aku tinggal save aja. Dia akan nge-save di lokasi yang udah aku tentuin. Misalkan dia di desktop, di folder in-house training, dia akan muncul di situ nanti. Oke, coba kita ulangin ya. Nah, tadi setelah kita nge-preset nih, udah YouTube. Nah, kita tinggal cek output name. Nah, ini kan kita pengen namain dan kita pengen letakin di mana gitu filenya. Kita klik aja nih training, set. Nah, muncul nih ada tampilan window baru. Nah, ini kita pilih di mana aja bebas. Kalau aku taruhnya di desktop gitu misalkan. Aku taruh di desktop, set. Aku taruh di folder in-house training di desktop. Aku klik 2 kali, set. Nah, ini tinggal namain aja nih videonya di bawah sini, file name nih. File name tinggal dinamain aja apapun sesuai judul si videonya itu. Kalau aku namain training, nah posisinya dia akan nge-save di sini nih, di desktop, di in-house training, tapi bebas sebenarnya di mana aja bisa. Ya aku save nih, kalau udah lokasi udah sesuai dan nama file udah sesuai, pencet save. Nah dia akan muncul namanya di sini nih, training MP4. Gimana untuk namain file udah aman? Ya aman ya. Nah ini kita scroll ke bawah aja. Sebenarnya ini udah aman lah ya, udah untuk standar YouTube. Kita udah nggak usah otak-atik lagi. Kita tinggal pencet aja, di bawah ada tombol export. Di bawah ada tombol export. Tinggal pencet aja. Set. Nah, dia loading udah langsung. Setelah dia selesai ngeproses, dia akan muncul di tempat yang tadi kita pilih itu, entah di desktop, di My Dokumen, atau di Data-D atau dimanapun. Nah ini udah selesai nih, udah selesai. Misalkan ya, tadi aku taruh di desktop, nih aku hilangin dulu ya, bentar ya. Tadi aku taruh di desktop, di dalam folder in-house training. Set, in-house training masuk, ini dia nih, videonya, video training. Muncul kan? Nah ini mungkin nggak bersih karena tadi aku nggak
bersihin banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener mainin settingan green screen-nya, ini nggak akan ada begini nih. Nah, ini kan pop-up muncul juga. Nah, kalau misalkan ya, misalkan sebentar. Nah, misalkan kalau kalian lebih rapihin lagi, bisa kayak gini gitu. Bisa apa? Green screen lebih rapi dan pop-up-nya juga lebih rapi gitu misalkan. Untuk meminimalkan gesekan biasanya diberikan cairan lunas. Ini kenapa polimorfin diperlukan? Tujuannya gesekan dalam bagian. Nah, jadi tahu konsep dan pada yang Nah, kalau untuk video pembelajaran bisa dibuat serapi mungkin dengan yang tadi udah kita pelajarin, dengan membuat apa? Merapikan green screen, kita hilangin, masang background, kita kasih teks sama pop up, dan kita sesuaikan dengan materi yang ada. Itu bisa ngebikin video pembelajaran yang kelihatannya lebih profesional dari yang biasanya gitu. Nah, misalkan kalau untuk papan tulis juga bisa. Misalkan ya, kalau misalkan manual, bener-bener syuting juga bisa langsung, nggak usah pakai pop up yang kayak ini juga bisa. Kita tinggal live langsung sini, langsung pas syuting langsung sesuaikan sama kebutuhannya. Nah, nah ini untuk proses editing kurang lebih kita udah selesai ya. Tadi kita udah bisa mengekspor filenya yang tadi kita taruh. Kalau misalkan aku di sini aku taruh video training. Nah, tadi kan udah ke ekspor di sini ya, yang tadi dikerjain. Nah, selanjutnya ini untuk kita selesai editing ini, dari Pak Heru ada demonstrasi untuk menggunakan alat syuting untuk menghasilkan video belajar yang seperti tadi itu. Boleh? Ibu, ini kita mau break dulu atau mau lanjut? Lanjut aja ya? Lanjut aja. Oke. Soalnya berarti nanti. Mau? Oh ya. Ya, ya. Oke. Baik. Ini sebenarnya kita mau langsung lanjut ke screen record ya Bu ya. Tapi karena biar sekalian tadi Mas Rizky masuk ke green screen, kita langsung ke demo alat syuting aja Bu ya. Nah.
Ya, materinya selanjutnya pengenalan peralatan syuting studio mini ya. 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 Sama bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Pertama di sini pasti kita kalau produksi ada alat penunjangnya untuk merekam ya. Ada kamera mirrorless. Kenapa? Karena kamera mirrorless ini kamera yang sangat ringkas, kecil. Terus dari segi penggunaan lebih mudah untuk pemula. DSLR dan kualitasnya juga bagus seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau pakai yang sebenarnya boleh aja DSLR juga boleh. Cuma kan maksudnya DSLR mungkin agak lebih besar ya. Lebih besar, terus dia sama-sama butuh cahaya yang banyak. Tapi kalau mirrorless yang sekarang itu dia tidak perlu cahaya yang begitu banyak gitu. Artinya kalau di indoor pun bisa pakai kamera yang sudah ada pencahayaan di bodi kameranya itu, seperti itu. Ini kamera mirrorless. Nah, itu contohnya yang kita ada itu mirrorless. Jadi ini emang ya ini ya sama aja sebenarnya Bu. Cuman kalau bedanya emang kalau mirrorless dia lebih ringkas, enteng gitu buat dibawa kemana-mana. Ya, untuk settingannya juga. Ya, ada action cam itu GoPro. Ya, GoPro bisa juga karena kan GoPro juga harganya kadang lebih mahal dari mirrorless Bu. Dia bisa dalam air gitu. GoPro lebih mahal karena dia makin kecil, makin 4K, kualitasnya juga makin bagus gitu Bu. Gitu. Lanjut. Nah, lighting LED. Nah, ini lighting LED yang biasa dipakai di studio broadcast. Jadi ada YouTuber atau content creator, iya pasti dia wajib punya lighting LED nih. Yang entah bentuknya LED panel atau ring light. Betul. Ya, kalau ring light itu dia biasanya lebih mudah juga. Lebih mudah ring light. Nah, tapi dia kalau ring light biasanya dia nggak setting lagi, maksudnya dia intensitasnya udah Dia nggak ada. Nah, jadi juga bedanya ini bisa di setting. Iya. Kalau untuk ini kan penyalaannya, dia di sini tuh ada ini Adjustable Bu. dia tuh jumlah cahayanya berapa, dia mau apa namanya lebih warm atau lebih kayak terang dingin gitu. Nih, jadi kalau saya putar, ini dia tuh kuning Bu, kuning. Ya, ini Kayak dia lebih kuning atau lebih dingin gitu. Lebih dingin. Pengennya gitu. Iya, Kayak bisa diatur. sesuai Iya. powernya, videonya mau kurang atau mau lebih fun gitu. Iya, Nah, iya. Sebenarnya gini Bu, kenapa ada adjustable dari warna ini untuk menyesuaikan suhu ruangan. Jadi misalnya ruangannya agak gelap gitu, kita nggak bisa juga hajar yang kayak gini nih, misalnya. Nih, kayak gini, silo Bu, sakit gitu di mata. Nah ini makanya ada settingannya segini nih, jadi kena mata nggak sakit. Tuh, adem, rendah, gitu, bisa di setting. Nah, ya. Nah, kenapa dia pakai LED ini? Karena pertama hasilnya
hasilnya minim sekali cahaya-cahaya yang mantul pakai ini karena pasti rata gitu. Terus nah, audio mic clip on. Nah, audio mic clip on ini banyak dipakai juga di audio podcast, syuting konten dan lain sebagainya. Jenis perangkat 3,5 mm port, jadi dia kecil ya, bisa di handphone, bisa di kamera, bisa. Jadi, nah biasanya kalau misalnya content creator atau guru YouTuber ya, dia pakai clip on jepit gini bu. Handphone atau ke recorder. Nanti di sini ada settingannya untuk kamera atau smartphone gitu, tinggal klik. Kalau kamera, kalau smartphone. Betul, jadi dia langsung record di HP-nya gitu. Oke, lanjut ke layar green screen. Nah, ini layar green screen, lebarnya 3 x 2,8 meter, yang 3 meter ke atas, 2,8 meter lebar ya. Terus terbuat dari kain DC biar nggak mantul. Kalau pakai kain spunbond biasanya dia nembus cahayanya, kalau kena cahaya dari luar, dia di belakang susah untuk ngasih ultra key di editing. Nah, sama kenapa ini warnanya hijau ya? Misalkan ada yang bingung, kenapa warnanya hijau gitu? Iya. Ada yang tahu mungkin? Iya. Ada. Namanya green screen ya. Ada blue screen, ada green screen, ada dua. Karena gini, kenapa green screen? Karena di dalam tubuh kita nggak ada yang mengandung, maksudnya nggak ada yang mengandung warna hijau. Karena kalau ada yang warna hijau ya, itu pasti ya. Kalau huluk kebalikannya, huluk kalau pas kita nonton warnanya hijau, tapi pas syuting dia warnanya biru bu. Iya, backgroundnya, huluknya backgroundnya biru, disesuaikan. Iya, kalau hilang gitu. Iya. Seperti itu. Nah, tadi juga yang belajar yang di editing, kita pakai green screen itu meminimalisir kita untuk keluar atau kita kesulitan cari background tembok yang bagus atau background latar yang bagus gitu kan, kita bingung ya. Jalan satunya solusinya ya pakai green screen. Mungkin bisa bu. Bisa, karena gini kan semua dikondisikan bu. Kalau kain mungkin kita nggak mudah patah, bisa dilipat gitu. Nah, dan mobile bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau emang permanen, misalnya kayak di sekolah ini ingin ada studio green screen, mungkin bisa pakai triplek atau papan dicat warna hijau yang rata, seperti itu bisa gitu. Atau tembok yang ada yang rata, asal rata dan tingginya ya pastinya di atas kepala gitu. Iya. Paling ideal sih 5 x 5 meter atau 3 x 2 meter, 3 x 2 meter. Seperti itu. Itu bisa dilipat, mudah dibawa kemana-mana, tidak ada lubang atau bar horizontal,
bisa dicuci bila kotor dan tanpa sambungan. Nah ini alat pendukungnya ya, ada bracket, tiang. Ini juga ada, kita butuh tripod kamera untuk naruh kamera, tripodnya. Nah terus peralatan pendukung lainnya ada kabel roll. Kita pasti kalau ya kita syuting atau untuk bikin konten lainnya butuh kabel roll, lakban kain hijau dan hitam, penjepit kain, memori SD card, baterai cadangan untuk kamera, dan card reader USB. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang mau nyoba nggak nih buat video pembelajaran? Bapak mau? Silakan. Ini perwakilan aja, bisa dari teman-teman siswa. Ada yang megang kamera, ada yang jadi model. Dari gurunya juga ada yang mungkin siswanya megang kamera, bapak ibu gurunya yang jadi yang ngisi kontennya, ceritanya. Seperti itu. Mudah banget kok, mudah banget, nanti kita bimbing. Miss Dwi nggak mau nyoba, Miss? Kasih dua, Miss Dwi. Penting guys. Ini Pak Bo ya, Pak Bo. Tapi jangan tegang sama Dwi, kita sedang apa? Kembali lagi dengan Sisi Today Topi di sini. dengan saya Tommy. Wahyu Lesmana. Bapak Wahyu. Enggak Bapak Wahyu. Nggak ada running text itu ya? Siapa mau pegang ini? Saking larinya pegang ada observasi itu ya. Anakku, videoin anakku. Makasih. Papa, Soalnya nggak ada. videoin papa. Ber, doain dong abangnya. Oke. Abangnya ada Bumi. Ada Bumi loh. Ada video kali ini. Videoin ini, foto.
mempelajari tentang pembuatan video pembelajaran untuk di kelas. Terima kasih. Nanti kita lihat hasilnya di sini ya. Kenapa nggak tahan napas atau nih? Tampak kalau sini ada Gara-gara perut ini Udah pede jadinya ini tahu gitu kan. langsungnya TK main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas aja kemana-mana. Video pembelajaran. Pengarang gayanya nggak bilang sih. Itu udah lagi itu lagi pacaran Nah, kira-kira seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi tinggal kita buat konsepnya aja. Konsepnya untuk yang dibacakan, jadi nggak perlu menghafal. Sebenarnya kita ada triknya lagi. Caranya biar tidak menghafal atau segala macam, cukup taruh kertas atau laptop setinggi meja yang bisa dibaca, atau ada yang pegangin. Nah, papan tulis bisa. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi dari segi audio juga jelas gitu. Kita akan mempelajari tentang pembuatan video pembelajaran untuk di kelas. Terima kasih. Nah, seperti itu kira-kira bahan mentahnya sebelum diedit. Nanti kalau udah diedit di Premiere Pro segala macam, nanti background si hijaunya ini bisa kita hilangkan. Dan hasilnya juga makeup artis juga tuh, Mas. betul. Iya. Betul. Jadi bisa lebih maksimal lagi video pembelajarannya, lebih profesional, dan mungkin bisa jadi konten YouTube, bisa rutin gitu, karena kita udah tahu cara buatnya segala macam. Jadi kita bisa Bapak Ibu atau teman-teman siswa sekalian bisa mengembangkan karyanya masing-masing di rumah atau di sekolah, seperti itu. Oh ya, sama tambahan sedikit banget. Kan tadi aku udah sempet ajarin untuk green screen ya, ngilangin. Tapi ini kalau misalkan green screen tapi ada yang nyisa gini kan, ujung-ujungnya yang hilang cuma green screen doang kan. Dia pasti bakal nyisa ini kan. Nah misalkan cropping kita jadinya aja nih mainnya. Nah, efek kita search aja crop. Kita search crop, dia adanya tuh ditransform untuk crop. Dia tinggal di drag aja gitu. Oh misalkan langsung kita edit aja nih video bapak yang tadi nih ya. Misalkan sebentar ya. Ini kita copy. Stop. Nah. Ini kita copy ya.
Oke, nah Ada kamera. Diklik untuk yang ada kameranya. Diklik. Keluar menu bar. Iya, ini kan gini ya, karena nggak ada kameranya. Ini saya ngasih contoh yang ada kameranya nih, yang ini. Karena ini gambaran aja. Jadi kalau misalnya di rumah atau di laptop ada kameranya, ini fitur di Bandicam-nya sudah tinggal pakai aja. Ya. Atau sebenarnya nggak perlu ada overlay juga nggak apa-apa. Yang penting ada suara sama materi itunya, materi pelajarannya. Ini masuk. Nah ini bisa disetting mau kecil mau gede size-nya. Nah itu. jadi nanti yang kalian misalkan nanti Bapak Ibu jelasin cara mereka. Nah, oke udah. Jika sudah, selanjutnya ini ada select recording area. Kita pilih select recording area. Nah, ini nanti begini. Gambarannya kita drag dari pojok, kita drag begini. Ini select recording area ini kita memilih area mana yang akan nanti ke sorot kamera Bandicam yang akan direkam. Jadi kita select aja semua dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kita lepas. Udah, nanti kita tinggal klik aja record. Kita siapin dulu materinya, misalnya ini ya, materinya contoh ya. Nah, tinggal tekan F12. Nah, ini udah ngerekod nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini udah keluar video overlay-nya di sini. Jadi udah tinggal bacain aja. Light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor. Nah, jika sudah, tekan lagi F12. Udah, kita balik lagi ke softwarenya, kita play. Oh, sini. Oh, ini. Oh, ini iya. Karena tadi saya tidak setting audionya, jadi ya audionya, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa pakai clip on. Karena ini audio yang di sini, ini misah bu rangkaiannya. Seperti itu. Nah, ya jadi nggak masuk, kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk yang ada audionya, contohnya seperti ini.
ini untuk settingannya, jika ada clip on langsung kita colokkan ke mode yang warna merah ya, jack inputnya warna merah. Kan kalau hijau itu untuk speaker, yang merah untuk mikrofon. Nah di sini primary soundnya kita ini mic in, masukin. Nah, ini kita pilih, ini baru keluar, pilih yang mikrofon. Oke. Ini udah masukin pakai mikrofon clip on. Tes. Nah kita ulang lagi ya, tadi kan sudah ada overlay-nya ya. Ini kita tekan lagi ya 12. Nah ini udah ada. Ini udah record lighting LED, misal contoh ya, lighting LED, lighting emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Nah setelah selesai atau sudah menyampaikan materi, kita tekan lagi 12. Nah ini udah ada. Nah ini ya, ini udah record lighting LED, misal contoh ya, ini udah jadi titik diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Nah setelah selesai atau sudah menyampaikan materi, kita tekan lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembuatan konten video pembelajaran juga ada tingkatannya. Enggak semua kita bilang susah, tergantung kitanya. Kalau kita mau kulik atau segala macam, pasti semua bagus. Nah begitu juga di sini sebenarnya banyak tekniknya. Kita pakai handphone pun untuk kameranya pun bisa. Cuman kalau editing, saya sendiri tidak menyarankan untuk ngedit di handphone. Karena pertama handphone itu layarnya kecil ya Bu ya. Terus kita nggak bisa detail atau nggak bisa menyampaikan materi dengan maksimal. Panjang layarnya. Nah, kalau yang seperti ini sangat recommended sekali, dan juga kalau yang settingan yang tadi Mas Rizky sampaikan itu expert. Jadi tingkatannya ada basic dan expert. Kalau ini yang tadi pakai Bandicam, kalau menurut saya itu basic. Gitu. Itu udah bisa dilakukan atau dibuat semua pengguna atau user yang ingin menggunakan untuk menyampaikan materinya seperti itu. Mungkin untuk
sesi ini ada yang ingin ditanyakan Ada pertanyaan? dari yang green screen sampai yang editing green screen atau yang webcam overlay. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ada pertanyaan? ada pertanyaan atau ya? Jadi memang harus hijau gitu. Jadi Nggak, gini, maksudnya nanti kan memang bakalan dihilangin ya. Kenapa apa ya, bisa tembok warna lain, misalnya tembok warna Ungu lain gitu ya, Bu? juga bisa kan? Nah, pertama kan kita perhatiin ya, misalkan ya Bukan. untuk, nah misalkan ya, nah kalau hijau itu kan tadi Pak Heru bilang itu di badan, selain baju ya, selain baju itu di badan kita kan nggak ada yang berwarna hijau gitu ya, atau misalkan biru juga bisa. Di badan kita nggak ada yang berwarna biru, kulit kita, rambut kita, kecuali kalau emang dicat biru ya gitu atau gimana. Nah, jadinya pada saat tadi ultra key pas pakai apa pensil itu tuh dipilih, yang dipilih cuma itu aja. Nah, kalau misalkan merah gitu, kita menggunakan merah atau triangle ungu. Nah, kulit kita masih ada pigmen dari warna ungu atau warna merah. Jadinya nanti kalau misalkan di seleb, nah ini kan karena aku nggak rapi aja yang bikin. Nanti akan ada akan mempelajari tentang pembuatan kan video. kayak gini. Ya. Jadinya walaupun kita udah serapi apapun kita ultraki, di bagian badan kulit atau di apa bakal ada yang bolong-bolong juga dia. Jadinya yang paling aman ya kalau nggak green screen dikondisiin sesuai dengan apa yang kita pakai, apa yang kita bilangin gitu. Paling aman sih sebenarnya gitu sih. Atau tembok hijau. Atau hitam, senatarnya nggak bisa juga. Ya. Jadi nggak bisa di Sebenarnya Bisa. sebenarnya gini, bisa pakai hitam gitu, tapi tidak bisa divirtualkan. Atau kalau misalkan kayak kita live webcam gitu ya, kalau misalkan warna hitam kita remove, set, Nggak bisa. rambutnya hilang gitu, Hilang. kepalanya hilang. Karena mengikuti warna yang sama. Kalau di Google Meet itu ada kan aplikasi yang ganti background kan Google Meet ngeblur. Oh, iya. Coba tes aja deh, warna putih aja, nggak usah warna hitam, putih. Pasti yang hilang itu bola mata kita tuh kelihatan tuh kan, nambah. Hilang, ya mendingan di blur aja kalau pakai Google Meet gitu. Nah itu bedanya kenapa pakai Gracell blue screen. Nah sebenarnya balik lagi ke estetika ya, kebutuhan. Misalkan memang temanya lagi nggak virtual nih, temanya lagi suasana sekolah nih, berarti nggak perlu pakai green screen. Artinya bisa menyesuaikan, misalkan tema kita tema hari buku nasional ya, berarti temanya di perpustakaan, belakangnya backgroundnya kasih aja buku gitu, jadi fleksibel. Penggunaan green screen ini atau blue screen ditujukan untuk misal kondisi di luar kita nggak sempat syuting di Bogor, hujan, udah kita tinggal searching di Google sekolah atau puncak atau villa apa atau istana atau gedung apa, kita download, kita tempelin itu di belakang. Sebenarnya menyingkat waktu dan dana gitu. baik mas. Iya. Ada lagi? Aku boleh. Iya. Yang soal tadi Bandicam itu bisa buat live nggak? Live banding bisa, tapi yang berbayar. Oh, Makanya saya bilang offline. Kalau yang berbayar itu per tahunnya itu kurang, kalau nggak salah ya 700.000. Nah makanya kalau mau pakai yang live sebenarnya banyak. Bisa pakai namanya itu apa ya, saya lupa. Slack, kalau nggak salah SLEG. Slack. Tapi itu juga kayaknya bayar juga. Kalau yang gratis, yang free cuma 10 menit. Bisa overlay di bawahnya gitu. Tapi kalaupun misalkan mau live ya, dari Google Meet bisa di-record gitu langsung dari screen. Jadi sambil presentasi di Google Meet atau di Zoom misalkan. ya maksud aku kan itu kan gambar kita yang jadi pas kita presentasinya itu kayak bener-bener live gitu loh. Iya. Misalnya
Di- kayak live streaming gitu-gitu. Ya, di Google Meet bisa. OBS juga bisa. Tapi OBS tuh wah lebih ribet lagi, panjang saya ngejelasin. Kalau mau di Google Meet tuh ada fitur overlay juga kalau nggak salah. Jadi wajah mbaknya itu bisa tampil di pojok kanan atas atau pojok kiri bawah. Bisa kok ada gitu. Cuman bedanya kan saya bilang tadi, kalau yang Bandicam ini offline ketika emang kondisinya mendesak. Kayak misalkan, saya nggak bisa datang ke sekolah nih gitu, atau saya lagi di mana, udah tinggal record, bikin presentasi di situ. Lagi nggak bisa online, tinggal kirim filenya, nanti begitu online kita play aja, gitu. Ya, ya. Untuk menguasai software ini kira-kira butuh berapa lama ya sebagai kita orang awam? Sering-sering latihan, jadi saya nggak bisa bilang seminggu 2 minggu. Kalau emang misalnya Mas gini, di sini kosong setiap hari, Mas oprek aja yang materi dari kita nih, bisa tuh latihan terus gitu. Atau kan kita ada konsultasi di WhatsApp nanti, tanyain aja Mas, sampai bisa, sampai ngerti, pasti kita bales. Kecuali Sabtu Minggu misalnya, pasti slow respon. Kalau jam kerja Senin sampai Jumat pasti yang bales ya saya, Mas Rizky, atau teman-teman seperti itu. Sebenarnya kalau maksudnya yang diperhatiin untuk belajar itu kan sekarang kan yang tadi basic-basicnya tuh udah kita ajarin ya. Kalau emang sering ngoprek dari yang basic tadi itu sih sebenarnya ya bakalan udah tahu gitu apa sih yang pertama harus dikerjain dulu gitu. Kalau emang udah sering ngoprek sih lama-lama juga udah tahu yang di tombol ini di mana atau membukanya di mana, inputnya gimana gitu. Tahu. Sama sekarang kan kalau untuk fitur-fitur si ini mungkin awalnya kelihatannya emang rada bingung ya, tapi sebenarnya kalau dilihat ini dia yang versi ini jauh lebih praktis dibandingin dulu itu sebenarnya. Betul. Kan kalau sekarang kan udah kayak ada slider yang gini-gini, kita udah nggak perlu mainin angka lagi gitu. Kalau dulu kita manual terus main angka, jadinya kalau sebenarnya untuk Mesti ditekan Mas. jadi kalau Kondisikan mukanya menunjukkan coba itu. jadi kalau untuk menguasai Foto-foto screenshot. jadi kalau untuk menguasai software ya tergantung kalau yang Paling terus ya Iya, Pak. pasti nggak akan lama sih. Jadi profil terus. Jum. Jum, Pak. Jangan Umi. Gue mau foto itu. Iya. Iya. Aplikasi ini berbayar nggak sih kalau di download? Free Bu, Mbak. Premier. Iya, aplikasinya apa yang kita Sebenarnya kalau asli Berbayar. Kalau asli berbayar, dia tuh license kan. Kayak model kayak Spotify sih sebenarnya kalau ringkasnya ya. Kita bulanan kayak ada fee gitu. Tapi kalau untuk kepentingan non komersial gitu, kalau untuk kepentingan pribadi gitu, untuk menggunakan versi crack ini masih aman gitu. Jadi kalau misalnya ngedit video yang kayak gini tuh masih aman, nggak bayar? Nggak bayar. Aman. Ini nggak bayar, karena emang udah crack. Tapi ya, maksudnya kita saranin kalau kebutuhan komersil, misalkan kita menjual sesuatu, Produk iklan. menjual sesuatu kayak kita menjual barang, kita saranin Berbayar. alat yang kita gunakan itu tuh nggak ilegal gitu. Oh Kita gitu. berbayar. Tapi Iya. kalau misalnya untuk kebutuhan Edukasi. internal aja gitu kayak tidak ada unsur berbayar gitu ya, masih fine aja menggunakan software yang ada ini. Kalau misalkan mau posting di YouTube gitu. Iya. Boleh. Masalah. Oh, nanti kalau subscriber banyak. Boleh. Editor Bu. Iya. Iya. Nggak sendiri kalau subscribernya banyak. Yang saya bantuin editorin nih Bu. Jangan ibu yang ini. Karena karena plus subscribernya berapa juta. Karena kan siswanya aja 600 bulan. Kalau semuanya subscribe, ya kan? Itu udah tahun ini aja udah 600-an. Tetap 16 juta. Betul Bu. Kalau dari
software sendiri sih ya, maksudnya kayak platform apapun nggak ada yang bisa tahu kita ngedit itu pakai software berbayar, legal, ilegal nggak ada yang tahu. Tapi kembali saya saranin kalau misalkan mau sesuatu yang dijual gitu atau apa ya, tapi yang lain tahu. Kalau untuk kebutuhan internal aja ya nggak tahu. Ada lagi? Iya. Spesifikasi minimum buat ngejalanin software ini apa? Oke. Minimum ya. Kalau ini kan kita tadi pakai Premiere Pro 2020. Minimum itu 8 GB, RAM-nya 8 GB, SSD 4 ya. 4. Tapi untuk kelancaran ya sebaiknya itu 8 GB. Terus harddisknya sistem atau itu saya saranin yang sistem SSD. Udah SSD. Terus dari prosesornya minimal Intel Core i3 Gen 11. Gen 11 kayak punya Bapak Intel Core i3 Gen 11. Punya Bapak itu Core Gen 11 RAM-nya 16 GB ya. Ya, itu udah minimum, udah ngacir. Nah, kalau yang minimum banget Core i3 Gen 11. Kalau enggak Core i5 Gen 3. Gitu. Yang Gen 3 masih bisa, Pak. Masih bisa. Core i5 Gen 3 atau Gen 7. Generasi ke-7. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita suka melihat internet untuk spesifikasi requirement ke minimum maksimum berapa gitu, tapi sebenarnya kita nggak perlu pusing juga kayak gimana bisa nggak sih sebenarnya kalau di komputer tuh, maksudnya kan ini kan mentok nih speknya mentok banget, tapi nyatanya tadi kita masih bisa ngejalanin kan gitu. Jadinya sebenarnya lebih baik nggak usah pusing, coba install aja dulu dan lihat itu sebenarnya performance-nya masih bagus nggak gitu untuk ngedit, untuk ngerender itu masih enak nggak gitu kan, karena kita cuma bisa ngedit kalau udah kita coba langsung gitu. Iya. Tapi intinya sih gini, editing itu kalau kita udah tahu dasarnya, kayak tadi udah bisa import atau ekspor, terus sama motong, ngasih transisi, sebenarnya semuanya mau video tanpa green screen pun kita bikin di taman atau di ruangan begini, kalau pembawanya enak, konsepnya bagus, selesai, udah bisa tuh jadi konten gitu. Artinya kalau misalnya emang di basicnya gitu kita udah tahu nih harus apa aja nih yang harus disampaikan di dalam video, pesannya sampai mau dimanapun, pas tahu udah basicnya, mau di Filmora, mau di Camtasia atau di Premiere Pro atau di software CapCut gitu atau di Vegas atau di Movie Maker, kalau kita udah tahu nih hasilnya nanti seperti apa, syutingannya ngegelondong aja Pak, jadi nggak usah di-cut gitu. Itu udah jadi satu konten seperti itu. Basicnya sih ya itu editing, semua software apapun apa aja, yang penting basicnya nge-cut, cut, transisi, ekspor, seperti itu basicnya. Seperti itu. Ada lagi? Mas, ya. Kasihan Mas, capek mulutnya. Ya udah saya mingkemin deh Pak. Nah saya kasih senyum deh. Iya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekolah siswa. Ini Mas, mau tanya aja ya. Kalau misalkan kita edit ini kan peralatannya ya lumayan mahal ya. Kalau yang benar-benar pemula, maksudnya yang benar-benar basic, kita punya tim kreator nih. Kan kebanyakan pakai HP lah untuk syuting, untuk foto segala bagaimana. Sarannya kalau misalkan biar gambar nggak pecah atau video nggak pecah, terus di setting yang di settingan berapa? Kan memang kan nggak semua HP yang terendah deh katakanlah, gitu loh, di settingnya yang berapa gitu biar ketika diedit dia nggak pecah atau masih lumayan smooth lah, itunya apa gambarnya atau apa gitu. Oke, kalau misalkan ya kalau sekarang kan pakai HP dan HP sekarang sebenarnya bervariasi sih. Betul. Tapi kalau dari standarnya ya
HP sekarang paling mentok banget, udah bisa nangkep gambar itu Full HD 1080, udah cakep gitu. Nah nanti tinggal apa namanya, tinggal perhatiin itu tuh lighting aja. Misalkan kita nggak perlu pakai kayak gini, misalkan nggak ada ya, misalkan nggak ada ini, terus nggak ada tripod sama kamera gitu, mungkin cuma punya green screen doang gitu mungkin ya, atau pakai background apapun gitu yang ada. Nah berarti yang kita tinggal perhatiin itu tuh angle-nya kan, angle ngambil gambarnya, jangan kayak terlalu bawah atau gimana gitu biar nggak kelihatan gendut atau pendek gitu kan. Nah itu kita tinggal perhatiin angle-nya, sama mungkin kalau kita nggak mau ribet ngatur-ngatur ISO atau diafragma atau apanya gitu di manual gitu, pakai auto aja. Sebenarnya sekarang HP-HP zaman sekarang tuh settingan auto kamera udah bagus, dan dia tuh adaptasi kalau kita di luar atau kita di dalam itu udah otomatis gitu, kita nggak perlu ribet iniannya. Yang kita tinggal perhatiin itu kan tinggal angle-nya, sama kalau perlu ada cahaya tambahan yang tadi kita rekomendasiin itu tuh punya ring light, itu yang beauty light yang kayak make up gitu kan, TikTok make up gitu, biasanya kan pada punya gitu, nggak mahal, murah biasa sekarang ya. Seenggaknya paling banter itu untuk seenggaknya feeling aja, jadinya nggak ada yang gelap atau gimana gitu, kelihatannya kontras gitu sama backgroundnya. Jadinya itu aja, si lighting basic, angle-nya diperhatiin, sama setting auto aja gitu. Dan jangan shaking. ya Jangan shaking. karena kemarin pernah kita ngambil shoot di museum ya, itu pakai auto ketik, tapi hasilnya jadinya warnanya terang gelap gitu loh. Nah, itu kendalanya lah. Pas hasilnya nah, itu kan nyeting kita agak susah kan kalau udah auto gitu. Namanya kalau misalkan memang dia manual, kayak misalkan ada ISO-nya segala macam, setting berapa biar dia smooth gitu. Kalau misalkan ya di HP itu misalkan kita cek sebentar ya. Misalkan kayak ini kan dia kan ada white balance, ada ISO, ada diafragma gitu. Kalau sebenarnya gimana ya, kan kondisi ruangan itu cahaya beda-beda ya. Sesuainya misalkan kalau untuk di ruangan ini kan ada gelap gitu ya, kita tinggal sesuaikan aja gitu sama misalkan ISO nih, ISO misalkan ini kan ada gelap, kita tinggal naikin turunin aja ya, ini gelap nih, aja seberapa gitu punya. Sama white balance juga kalau terlalu kuning kita turunin biar dia rada lebih ini ya. Sama itu sih kurang lebih ISO, white balance, jadinya dia terang. Bedanya ISO sama white balance? Kalau white balance itu tuh kayak ini aja nih, misalkan ya ini misalkan ini white balance full, ini putih, aku turunin kuning dia jadinya white balance itu tuh untuk mengontrol antara kuning dan putih. Jadi kalau misalkan kita pengen gambar yang lebih full itu enggak merah atau enggak kuning, kita naikin aja. White balance ya. Nah kalau ISO itu? Kalau ISO itu untuk cahaya, semakin tinggi itu kan semakin terang, semakin rendah semakin gelap. Jadi kalau emang mau manual ya paling itu yang terang. Tapi kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan auto paling ya harus perhatiin cahaya juga gitu. Kayak tadi aku bilang pakai ring light buat nge-cover kalau biar nggak terang gelap dia jadi gitu. Gimana? Ada yang masih penasaran mau nanya? Kak, kalau ada di Play Store. Bukan di komentar gimana? Yang ada di Play Store. Iya, APK-nya nggak ada di Play Store. Oh,
yang ada di Podcaster itu. iya, kalau misalkan Premiere itu dia nggak ada di HP, dia untuk di laptop seenggaknya. Kamu nyari di website. Paling kalau untuk di HP dia tuh adanya kalau nggak KineMaster ya CapCut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kalau mau tanya lebih jauh bisa ke WhatsApp. Ya, kemungkinan lusa ya kita baru undang di WhatsApp grup ya. Kan tadi kita ada konsultasi sama Fantas untuk buat video pembelajaran yang tadi udah kita paparkan. Segimanapun hasilnya kirim aja Pak Bu lewat Google Drive. Jadinya kita ada kayak semacam PR ya. Maksudnya ini nggak ribet juga. Berdasarkan dari yang udah kita praktekkan tadi, kita mau lihat dari bapak-bapak, ibu-ibu sama kakak-kakak itu tuh bisa mengerjakan lagi nggak gitu. Nah untuk materinya itu udah dari folder yang tadi ada in-house training itu ada folder namanya ini materi Fantas ini. Nah di sini ada peraturan ini. Nah tugas utamanya itu untuk menghilangkan background aja sama memasang video background, menghilangkan green screen sama masuk video background, itu tugas utamanya. Nah kalau untuk bonusnya itu bisa masang pop-up sama teks-teksnya, itu bonusnya. Video apa itu jadi ada? Videonya udah ada. Ada lengkap. Nah di Jadi sini ini yang tadi yang peraturan. Background ada. Yang ini tidak wajib. tidak wajib. Kalaupun emang udah bisa nih gitu, nggak apa-apa. Enggak sih itu kalau emang merasa udah bisa lebih cakep gitu, pengen bikin lebih cakep lagi kok. Enggak saja bisa langsung bisa. Tugas utamanya itu ya menghilangkan background sama masang aja background. Iya. Untuk video, materi dan lain-lain itu udah semua. Untuk waktu pengerjaan ya paling seminggu. Nanti bisa konsultasi sama kita di grup WhatsApp untuk detail kalau ada teknisnya yang susah. Nah ini untuk materinya di masing-masing komputer udah ada di in-house training ada materi Fantas. Di sini ada untuk background ada sediakan. Kalau background sih bebas sebenarnya, kalau bapak ibu atau kakak ada yang lebih bagus backgroundnya bisa pasang. Bebas dari googling juga nggak apa-apa. Untuk pop up kita harus sediain juga, tapi kalau yang udah ada yang lebih bagus dari kakak sama ibu, bapak ibu bisa. Nah, kalau untuk videonya ini kita kayak gini. Lembaga survei geologi Amerika Serikat, 72% dari bumi adalah air. Tapi kenapa ya kita? Nah, jadinya nanti apa yang udah kita pelajarin hari ini nanti bisa diterapin di Fantas gitu. Nanti udah backgroundnya misal foto sungai aja gitu boleh. bisa Boleh. bebas Nggak harus video. Nggak harus. Oh, enggak. Boleh gambar JPEG, setting, PNG, PNG. edit for GIF bisa. Yang penting bagus aja. Bikin rapi aja. Iya. Yang penting ada background di belakangnya. Videonya udah disediain. Saya udah ya. Ya Pak. Saya udah kan tugasnya. Oh, Tugasnya tadi. Oh iya tadi. Nanti adanya dia di ini ya folder materi Fantas. Jadi ini berarti Fantasnya ngedit aja Pak, nggak usah sampai syuting-syuting. Nggak usah. Udah kita sediain. Bahan editnya udah disediain. Ini udah tinggal praktek. Sama nanti kalau masih ada yang bingung ada di materi PDF ini. Ada yang editing guide yang tadi kita step by step. Ada ya, kita cukupkan pada materi dan praktek pelatihan yang diselenggarakan oleh Bu Ali.
dan SMKN 60. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya, atas kita bisa sharing, berbagi ilmu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu kalian ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangan kami yang mungkin kurang maksimal, belum maksimal memberikan training yang singkat ini. Dan mungkin kalau ada kritik, saran, masukan atau apa bisa langsung disampaikan selesai acara atau di WhatsApp di admin Guru Ahli, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya dan tim bersama teman-teman Rizky dan teman-teman di Beda. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu dong buat ya, pada para guru dan siswa yang sudah mengikuti pelatihan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga bisa mengaplikasikannya ya. Mungkin untuk pengerjaan Fantax-nya nanti Pak Wandi sama Pak Akbar akan memberikan kesempatan kalian masuk ke ruangan ini, tapi tidak di jam KBM karena kelas ini dipakai oleh adik kelas kalian.